كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Liridha'illah wa li rasulillah wa li masyayikhina masyayikhina wa li muallifil kitab wa li taysiril umur ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa berkumpul dalam kajian kitab Irsyadul Anam li Ma'rifati Ahkamis Shiyam. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib berpuasa. Di syarat wajib berpuasa ada 4: muslim, baligh, berakal, dan mampu untuk berpuasa. Muslim sudah kita bahas, baligh sudah kita bahas. Selanjutnya, qala al-muallifu rahimahullah, wa kadzalika la yajibu 'alal majnuni wala qada'a 'alaihi wala 'alal maridil ladzi yadhurruhu as-sawmu walal musafiri safaran tawilan wa 'alaihimal qada Nah, begitu juga tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila. Bagi orang yang gila, wala qada'a alaih, wala qada'a alaih, dan tidak ada kewajiban mengqadha baginya. Di orang yang gila tidak wajib mengqadha puasanya. Di orang gila tidak wajib puasa. Nah, ketika dia sudah sembuh pun juga tidak wajib untuk mengqadha puasa yang ia lewatkan. Misalkan ada orang gila dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan, gila, hilang akal, ya gila. Setelah itu tanggal 16 dia sadar dari gilanya. Maka orang yang seperti ini, puasa yang dari tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak wajib mengqadha'nya. Kenapa? Karena dia gila. Nah, jadi harus berakal. Makanya syarat wajibnya adalah berakal. Qadirin 'ala siyam, mampu untuk berpuasa. Yang keempat, mampu puasa. Jadi wala 'alal maridil ladzi yadhurrus shaumu, tidak wajib puasa bagi orang yang sakit
yang puasa membahayakan dirinya. Walal musafiri safaron tawilan, dan tidak wajib bagi musafir yang melaksanakan perjalanan panjang, dan bagi keduanya wajib untuk mengqadha. Jadi selanjutnya syarat wajib berpuasa adalah mampu untuk berpuasa. Kalau tidak mampu berpuasa, ya tidak wajib puasa. Seseorang dikatakan tidak mampu untuk berpuasa ada kalanya karena sakit, ada kalanya karena ia melakukan perjalanan musafir. Nah, sakit memperbolehkan seseorang untuk tidak puasa. Sakit yang bagaimana? Alladzi yadhurruhus shaum, yang mana sakitnya itu membahayakan dirinya. Enggak sembarang sakit, enggak hanya sekedar masuk angin, enggak hanya sekedar digigit nyamuk. Kalau digigit nyamuknya demam berdarah beda lagi mungkin ya. Kalau nyamuk biasa ya sakit, tapi bukan itu. Jadi ketika sakitnya ini dibuat puasa malah membahayakan. Sudah tahu sakit, kalau puasa, nekat puasa mati. Sakit kalau nekat puasa nanti anggota badannya ada yang rontok, di tangannya terlepas, kakinya terlepas atau bagaimana, atau ya seperti itu. Dengan puasa penyakitnya enggak sembuh-sembuh, semakin lama untuk sembuh. Nah, ini beberapa hal yang membahayakan, yang puasa menjadi bahaya. Ketika puasa menjadi bahaya bagi seseorang, maka haram bagi orang tersebut untuk berpuasa. Diboleh orang yang sakit ini tidak berpuasa. Begitu juga musafir, orang yang melakukan perjalanan panjang, orang yang melakukan perjalanan sejarak masafah qasar, jarak yang memperbolehkan untuk mengqasar salat. Ketika seseorang perjalanannya sejauh ini, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Nah, orang yang seperti ini dianggap ya tidak mampu untuk puasa. Tapi seandainya ia mampu puasa, ya afdalnya tetap berpuasa. Tapi seandainya nggak puasa pun boleh. Jadi itu, jadi musafir ketika perjalanannya mencapai masafatul qasar, dia boleh tidak berpuasa meskipun perjalanannya itu tidak memberatkan. Kalau zaman sekarang contohnya seperti pesawat dari Aceh ke Papua berapa jam? Dari Jakarta ke Surabaya paling 2 jam. Dan jaraknya itu berapa ya? 600 kilo atau berapa Jakarta Surabaya. Ini sudah mencapai batasan mengqasar salat. Sudah mencapai batasan mengqasar salat. Ya, meskipun perjalanan dengan pesawat ini hanya 2 jam, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Di dalam musafir ini enggak disyaratkan dia harus sekarat dulu baru boleh enggak puasa, enggak. Meskipun di seandainya tetap berpuasa itu enggak berat, boleh bagi dia untuk tidak puasa. Berbeda dengan sakit. Kalau sakit ya ketika sakitnya berbahaya baru boleh tidak puasa. Kalau sakitnya tidak berbahaya, dia tetap wajib untuk berpuasa.
Nah, jadi musafir meskipun seandainya dia tetap berpuasa dalam perjalanan ini enggak masalah, dia kuat-kuat saja, boleh untuk tidak berpuasa, namun afdolnya tetap berpuasa yang afdol. Tapi seandainya enggak mau puasa, ya enggak apa-apa, boleh. Di kedua macam orang ini boleh tidak puasa, jadi dianggap tidak mampu untuk berpuasa. Walau shamal maridu wal musafiru sahha minhuma. Nah, seandainya orang yang sakit dan orang musafir tadi tetap berpuasa, sah puasa dari mereka berdua. Jadi boleh untuk tidak puasa. Tapi seandainya nekat puasa, tetap nekat puasa, puasanya itu sah. Sakit nekat puasa, puasanya sah. Musafir boleh nggak puasa, nekat puasa, puasanya sah. Nah, namun tentang ketika dalam masalah sakit, seandainya dokternya memvonis kamu nggak boleh puasa, kalau kamu puasa mati. Nah, kalau ini kondisi ini nggak boleh dia puasa. Jadi bukan boleh tidak puasa, malah nggak boleh untuk berpuasa. Jadi nggak perlu orang, nggak benar kalau ada orang mengatakan saya akan tetap berpuasa meskipun saya mati. Dia sakit mempertahankan saya akan tetap puasa meskipun saya bakalan mati sebab puasa tersebut, nggak boleh. Jadi kita haram hukumnya menjerumuskan diri kita dalam kematian, dalam mara bahaya. Jadi sengaja membunuh diri sendiri haram. Jadi kalau saya dokternya sudah memvonis kamu nggak boleh puasa, kalau puasa mati, jadi haram bagi dia untuk berpuasa. Tapi kalau sakit yang lain nggak sampai mati, ya, di sini jelaskan sahha minhu, sah puasa mereka. Wa idza darrahuma haruma alaihima, ini yang barusan kita bahas. Akan tapi ketika berbahaya, puasa berbahaya untuk mereka berdua, haram. Nggak hanya sekedar boleh tadi, haram untuk berpuasa. Kelewatan. Wa alaihimal qada, orang yang sakit musafir ini wajib mengqadha, meskipun mereka boleh untuk tidak puasa, tapi nanti mereka berdua wajib untuk mengqadha puasanya. Wal musafirul ladzi yuridul iftara fil yaumil awwali min safarihi alaihi ay yakhruja min baladihi qabla tulu'il fajri. Wal musafirul ladzi yuridul iftara fil yaumil awwal min safarihi, seorang musafir yang ingin tidak berpuasa pada hari pertama pada safarnya. Seorang musafir yang ingin tidak berpuasa saat hari pertama pada safarnya, alaihi ayyakhruja min baladihi qabla tulu'il fajri, ia wajib keluar dari daerahnya sebelum terbit fajar. Jadi syarat untuk tidak berpuasa itu bagi seorang musafir, syarat kebolehan tidak berpuasa itu adalah pada hari pertama safarnya ia harus keluar dari tempat tinggalnya, tempat ia berada sebelum terbit fajar.
Jadi kalian kalau pengen pas mudik hari pertama nggak puasa, ya tinggalkan pondok ini sebelum subuh. Kalau kalian berangkatnya setelah subuh, maka sepanjang hari harus tetap puasa. Kalau berangkatnya setelah subuh, ya hari itu harus puasa. Kayak gitu ya tata caranya. Jadi jangan berpikir saya nanti jam 4 sore saya dijemput mau pulang. Sekarang udah nggak puasa. Jadi saya pernah dengar cerita ada kayak gitu ya. Jadi anak di pondok atau mana, dia dalam masa belajar gitu. Dia akan dijemput oleh orang tuanya karena rumahnya jauh. Dari pagi hari itu ketika dia beres-beres makan dan minum biasa. Nah, kamu ditanya kok nggak puasa? Kan saya mau pulang, saya mau safar. Kapan jemputnya? Nanti sore. Dan nanggung sepertinya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi kalau berangkatnya sebelum subuh boleh untuk tidak puasa. Kalau berangkatnya setelah subuh, ya, haram untuk tidak puasa, wajib untuk puasa. Jadi harus tetap menyempurnakan puasa hari itu. Jadi itu tata caranya. Bukan serta-merta berangkatnya jam 9 pagi baru keluarkan sarapan dulu. Nggak boleh. Tetap wajib puasa. Kalau perjalanan misalkan kayak sebagian kalian perjalanannya kan 4 hari 4 malam, ada yang 5 hari, ada yang seminggu misalkan. Seandainya ada yang seperti itu, nah hari pertama berangkatnya setelah zuhur maka harus puasa. Hari kedua baru dia boleh tidak berpuasa karena belum sampai rumahnya. Itu untuk musafir. Kebolehan untuk tidak puasa harus berangkat sebelum subuh. Wala yajibu 'alal ajuzil fani makhafatat talafi wal mauti. Tidak wajib puasa bagi orang yang tua renta, ketika takut hancur dan mati. Talaf, jadi hancur, jadi badannya ada yang rontok misalkan, jadi ada yang rusak dari badannya, atau takut mati. Jadi dia nggak sakit, dia sehat. Jadi dia sehatnya orang tua beda dengan sehatnya kita ya. Di orang tua, orang 80 tahun, 90 tahun kadang dikatakan sehat itu nggak kayak kita. Kita sehat bisa lari. Di orang seumuran itu dikatakan sehat, jalan aja pakai tongkat. Sebagian mereka seperti itu. Jadi seandainya ada orang tua sudah nggak kuat puasa, jadi tubuhnya bukan tubuh muda lagi, nggak kuat puasa. Kalau seandainya dia puasa nanti malah jadi sakit, yang awalnya sehat malah jadi talaf, akan yang ada yang hancur dari badannya. Jadi tangannya jadi kering, kakinya kering misalkan. Jadi kering bukan kering dari air ya. Jadi kalau dikatakan tangan kering ini ya kayak tangan mati, kayak kayu nanti tangannya. Atau mati. Jadi kalau puasa mati. Nah, orang yang seperti ini boleh untuk tidak puasa dan gak wajib qadha.
Namun apa kewajibannya? Wajib bagi dia membayar fidyah. Setiap harinya membayar 1 mud. 1 hari diganti dengan fidyah 1 mud. Dia membayarkan setiap hari sebagai ganti bahwa ia tidak puasa. Ini juga sama seperti orang sakit. Jadi orang sakit itu juga ada 2. Ada orang yang sakit bisa diharapkan kesembuhannya, ada orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Jadi sudah jadi bunga ranjang. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi hidupnya di atas ranjang misalkan sakit. Nah, orang sakit kalau masih bisa sembuh, maka wajib mengqadha. Kalau orang yang sakit nggak diharapkan sembuh, kecil sekali kemungkinannya untuk sembuh, maka dia boleh tidak puasa dan nggak wajib qadha tapi bayar fidyah. Ini adalah kewajiban, syarat-syarat wajib seseorang untuk berpuasa. Jadi orang wajib berpuasa ketika ada pada dirinya 4 perkara. Yang pertama adalah muslim. Ya, kalau seseorang nggak muslim nggak sah puasanya. Yang kedua baligh. Orang sudah balik, anak kecil tidak wajib untuk puasa. Yang ketiga berakal. Jadi akalnya harus sehat, bukan orang yang gila. Kalau orang gila ya nggak wajib puasa. Yang keempat mampu untuk berpuasa. Kalau nggak mampu puasa tidak wajib puasa. Nah, ketika 4 perkara ini ada pada seseorang, ia wajib untuk berpuasa. Kalau nggak ada, salah satu saja nggak ada, maka tidak wajib berpuasa. Qala al-muallifu rahimahullah mufsidatus siyami. Perkara-perkara yang membatalkan, yang merusak puasa. Perkara-perkara yang merusak puasa. Yani sebagiannya sudah kita singgung di awal. Perkara-perkara yang wajib kita menjaganya saat kita berpuasa, makan, minum, dan seterusnya. Di sebagian sudah pernah kita bahas. Walladzi yubtilus siyama asya. Jadi perkara yang membatalkan puasa ada beberapa hal. Ada banyak. Yaitu al-aklu walau qadra simsimatin au aqlan ghairimi. Yang membatalkan puasa yang disebutkan pertama di sini adalah al-aklu, makan. Walau qadra simsimatin, meskipun sekedar 1 biji wijen, au aqalla, atau bahkan lebih kecil. Memakannya ini amdan, dengan sengaja, ghairu mukrahin, tidak dipaksa, aliman bitahrim, mengetahui keharamannya. Di makannya orang puasa itu membatalkan puasa. Kapan? Ketika orang yang melakukannya ini sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Ketika melakukannya tanpa sengaja karena lupa, maka tidak batal. Fa innahu at'amahu Allahu wa saqah. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, Allah memberi rezeki dia, memberi makan dan memberi minum dia. Ghairu mukrahin, tidak dipaksa.
tidak dipaksa. Jadi kalau orang makan saat puasa dengan sengaja tapi dipaksa, ini tidak membatalkan puasa. Jadi nggak hanya sekedar paksaan ya. Jadi nggak hanya sekedar saya cubit kamu kalau nggak makan, nggak seperti itu. Jadi misalnya dipaksa kamu saya bunuh kalau nggak makan. Nah ini dia makan nggak batal puasanya. Jadi ada orang diancam. Jadi diancam, kamu puasa, iya, makan sekarang. Kalau kamu nggak makan, kamu saya bunuh. Sudah golok di leher misalkan. Nah ini berarti seandainya dia makan tidak batal puasanya, tidak batal puasanya. Karena apa? Dia terpaksa, dia dipaksa. Aliman bitahrim, yang ketiga tahu bahwa itu hukumnya haram saat berpuasa. Kalau ada orang makan dengan sengaja tanpa dipaksa, tapi nggak tahu bahwa ini adalah perkara yang haram, dipikir ini boleh-boleh saja, dipikir boleh-boleh saja makan saat puasa. Maka tidak batal. Tapi kalau tiga hal ini berkumpul, dia makannya dengan sengaja tanpa dipaksa, tahu bahwa ini haram, ini membatalkan puasa. Wasyurbu walau qatrata ma'in au dawain. Minum, yang membatalkan puasa selanjutnya adalah minum meskipun setetes air atau obat. Jadi sekarang musim hujan, ini yang laki-laki sore-sore nggak usah main bola kalau hujan ya. Nanti mangap, airnya ketelan, air hujan ketelan, batal. Jadi sayang kan sudah sepanjang hari menahan lapar dahaga, batal karena setetes air hujan. Jadi hati-hati. Jadi kalau habis wudu kadang di bibir ada tetesan sisa air, jangan disesep, jangan malah disedot. Atau obat. Jadi, pas puasa sakit gigi, mau copot gigi, datang ke puskesmas mau nyopotin giginya, biasanya disuntik dulu gusinya ini. Gusinya disuntik obat biar nggak sakit saat dicabut. Nah ini biasanya suntikan itu tetap ada obat yang meluber ya, obat yang meluber, nggak semuanya masuk. Jangan ditelan kalau pengen puasanya tidak batal, tapi sulit ya ini. Bisa tapi prakteknya mungkin sulit. Secara teori bisa saja ya, orang mulutnya disuntik nggak ditelan bisa secara teori, tapi prakteknya butuh usaha keras. Kalau nyobot gigi ya jangan pas yang puasa. Puskesmasnya tutup kalau malam Ustadz, ya modal dikit ke klinik, ke dokter gigi yang di rumah gitu, meskipun agak mahal daripada sakit gigi. Seperti yang kalian nyanyikan, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Kembali, itu kalau orang yang sakit hati nyanyinya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi coba tanya yang pernah sakit gigi, gimana? Jawabannya kan beda. Jadi lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, katanya seperti itu. Mulahadhatun, jadi catatan, la yadurru ghubarut tariqi
tidak berbahaya bagi orang yang berpuasa debu jalanan, au gharbalatu daqiqin, atau debu dari tepung, jadi tepung yang berterbangan, li usrit taharruzi anhu, karena sulitnya menjaga darinya. Wala yadhurru tadzawwuqut ta'ami, dan tidak berbahaya mencicipi makanan, bidun ibtila'i syai'in minhu aidan, tanpa menelan sesuatu pun dari makanan, tidak berbahaya juga. Jadi ada catatan, debu jalanan tidak membatalkan puasa. Jadi bernafas saat jalanan berdebu tidak batal puasanya. Tertelan, ada debu yang tertelan, tidak batal puasanya karena sulit dijaga. Atau tepung yang berterbangan, orang kerjanya di pabrik tepung, jadi satu ruangan biasanya ya tepung berterbangan itu. Ini juga tidak berbahaya, tidak membatalkan. Meskipun biasanya kalau main debu ini hidungnya tebal nanti. Begitu juga tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasa, mencicipi makanan. Ini, kalau ada yang masak buat berbuka puasa, keasinan atau enggak, icipin saja, asalkan tidak ditelan. Hanya karena rasa itu nggak perlu ditelan ya. Makanan enak dan tidak itu hanya terasa ketika di lidah. Kalau sudah lidah ke belakang itu udah nggak ada bedanya enak dan nggak enak, pahit nggak pahit, manis, asin, asam, nggak ada bedanya. Jadi kalau kalian dapat makanan pas nggak suka, jadi makanannya jangan taruh lidah, taruh di belakang lidah, langsung ditelan. Jadi kayak ngobatin ayam gitu. Jadi kalian ngasih makan ayam sakit gimana, kadang ini mulutnya dibuka, dimasukin di jejel-jejel gitu. Gimana Aldi? Biasa kayak gitu. Nah, jadi itu. Jadi kalau hanya ditaruh di lidah untuk merasakan asin, manis, pahitnya saja tanpa menelan, ini tidak membahayakan puasa. Tidak berbahaya puasanya, artinya puasanya tidak batal. Dan kalau tertelan, ya hukumnya seperti makan tadi, hukumnya seperti makan. Waman balagha fil madmadati walistin syaqi fadakhala al-ma'u ila jawfihi aftara. Barang siapa berkumur dengan mubalaghah dan istinsyaq, itu memasukkan air ke dalam hidung, kemudian air masuk ke dalam jauf, maka puasanya batal. Jadi, orang yang berkumur dengan mubalaghah, jadi berkumur kadang-kadang kayak gitu. Jadi berkumur nggak hanya biasa, tapi bersihin kayak iklannya Listerine gitu ya, di pipinya nyempluk kanan, nyempluk kiri, depan, kayak ngemut bola pingpong. Kalau mubalaghah sampai tertelan, maka puasanya batal. Atau istinsyaq, dimasukkan air ke dalam hidung, enggak. Jadi kalau wudu istinsyaq ya, seandainya enggak
sedot terlalu dalam ini juga sah-sah saja. Jadi kalau sedang berpuasa ya berkumur biasa-biasa saja, atau istinsyak ya biasa-biasa, yang penting airnya sudah masuk ke dalam hidung tanpa disedot-sedot sampai masuk ke pangkal hidung. Boleh. Jadi orang puasa berkumur, saat wudu berkumur, saat wudu istinsyak ini boleh hukumnya. Wa idza akhraja riqahu min famihi walau ila dhahiris syafati thumma raddahu wa bala'ahu aftara. Wa idza akhraja riqahu, ketika seseorang mengeluarkan ludahnya, min famihi, dari mulut, walau ila dhahiris syafati, meskipun mengeluarkan hanya sampai bibir bagian luar. Kemudian dia mengembalikan ludahnya dan menelannya, maka puasanya batal. Jadi kalau mainan ludah sampai sudah keluar bibir, zahir bibir, jadi zahir dari bibir bagian luar, jadi ketika kita mingkem menutup mulut ya, yang terlihat itu adalah bibir bagian luar. Jadi kalau ada air ludah yang banyak sih, air ludah keluar kemudian ditelan lagi, ini batal puasanya batal. Amma madama muttasilan bil lisani fala yuftiru in bala'ahu. Adapun selama ludah itu menempel dengan lidah, maka tidak batal jika ia menelannya. Jadi, air ludah yang nempel di lisan, jadi melet-melet orang ya, ada ludahnya ini terus ditelan, ini tidak batal. Karena apa? Masih nempel dengan lidah, menempel dengan lisan. Wa idza jama'a riqahu fi famihi wa batala'ahu sirfan ay ghairu mutaghayyirin lam yadhurra. Ketika seseorang mengumpulkan ludahnya dalam mulut dan menelannya secara murni, yakni belum berubah, belum bercampur sesuatu yang lainnya, lam yadhurra, maka tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasa. Jadi seperti yang kita katakan sebelumnya, kalau ada orang mengumpulkan ludah dalam mulutnya kemudian ditelan, ini tidak membatalkan puasa selama air ludahnya ini masih murni, belum bercampur sesuatu pun, keluar dari tempat keluarnya, tidak tercampur, tidak terkena najis, maka boleh untuk menelannya, tidak membatalkan. Amma batila'ul balghami fa fihi tafsil. Adapun menelan dahak, maka ada perinciannya. Fa in kana al-balghamu buli'a min dhahiril fami fa innahu yufattir. Jika dahak ditelan dari zahirnya mulut, dari mulut ditelan, ketika dahak ditelan dari mulut, maka hal itu membatalkan puasa. Wa in kana ma tahta mahrajil ha'i, dan jika
ditelan di bawah makhraj ha, fala yufattir, maka tidak membatalkan puasa. Jadi menelan daha, kalau dahanya sudah di mulut kok ditelan, ini puasanya batal. Tapi kalau dahanya berada di bawah makhraj ha, kemudian ditelan, ini tidak membatalkan puasa. Menelan sesuatu yang di atas makhraj ha ini membatalkan puasa kecuali air ludah. Ini menurut mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Wal balghamu la yufattiru indal imami Abi Hanifata walau bala'ahu ba'da wusulihi ilal lisan. Dahak tidak membatalkan puasa menurut Imam Abu Hanifah, meskipun ia menelannya setelah sampai di mulut, sampai di lisan, setelah sampai di lisan. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Jadi nggak ada perincian seperti mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab kita nelannya dari mana? Dari mulut atau bawah makhraj ha. Tapi kalau Imam Abu Hanifah baik di bawah makhraj ha atau di atas makhraj ha, selama itu di mulut tidak membatalkan puasa. Ini bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang diuji dengan banyaknya dahak. Amma idza bala'a riqahul mutaghayyira bidukhanis sijara allati syaribaha qabla al-fajri aw ghairiha aftara. Adapun ketika seseorang menelan ludahnya yang berubah sebab asap rokok yang ia minum sebelum fajar, jadi yang ia sedot ya, syariba. Jadi meskipun ini sama-sama syariba dalam penerjemahan kita apa, nyedot rokok, nggak ada istilahnya orang minum rokok ya. Dan dalam bahasa Arab ya bahasanya syaribal ma, syaribat dukhon, kalimatnya sama. Syaribal ma minum air, syaribat dukhon nyedot rokok. Syaribat sijarah gitu, nyedot rokok. Ini berubah karena asap rokok yang ia sedot sebelum fajar atau sebab yang lainnya. Jadi sebab yang lainnya, maka puasanya batal. Aftara, maka puasanya batal. Yang rokok ya sebabnya sebab rokok, atau yang sebab ini sahur pakai sambal terasi, terasinya nggak hilang-hilang di mulut. Ini apa, jengkol petik, bisa nggak itu? Wallahu a'lam. Jadi berubah dengan apapun yang ia konsumsi sebelum fajar, maka itu membatalkan puasa. Jadi sebagian orang yang ngerokok itu sengaja ya, dia ngerokoknya itu 5 menit sebelum imsak atau bahkan 5 menit sebelum subuh baru ngerokok. Tujuannya biar puasanya itu nggak lama-lama dari rokok, biar tetap ada rasa-rasa rokok. Jadi, bekas dari rokok, efek dari rokok, rasa nyaman dari rokok itu tetap ada. Jadi sebagian orang sengaja ngerokoknya itu nunggu mepet. Ya, ini hati-hati seperti itu. Kalau sampai air ludahnya berubah karena sebab rokok, ini kok tertelan, bisa membatalkan puasa.
karena ada sesuatu yang tertelan, ludahnya berubah. Wa idza ghalabahul qai'u tsumma qata'a tsumma bala'a riqahu qabla an yutahhira famahu fasada siyamuhu. Wa idza ghalabahul qai'u, jadi ketika seseorang muntah tanpa sengaja, tsumma qata'a, kemudian berhenti, tsumma bala'a riqahu, kemudian ia menelan ludahnya, qabla an yutahhira famahu, sebelum ia mensucikan mulutnya, fasada siyamuhu, maka puasanya rusak, batal. Li'anna hadzal riqa tanajjasa bil qai'i alladzi wasala ilal fami, karena ludahnya itu najis disebabkan muntahan yang sampai pada mulut. Jadi kalau setelah muntah itu segera kumur-kumur, segera sucikan mulutnya. Nah, ini sudah gak kerasa lagi, Ustaz. Rasa muntahnya sudah hilang. Ini sudah murni rasa air ludah ini. Iya, murni rasa air ludah, tapi kan belum disucikan. Nah, cara mensucikan itu hanya dengan air yang suci mensucikan. Jadi harus disucikan dulu dengan air, baru setelah itu dia bisa menelan air ludahnya. Jadi meskipun rasanya itu sudah ludah murni, ini belum disucikan, hukumnya masih najis. Ammad dukhanul ladzi yasilu ilal jawfis shaimi min syaribis sijarati alladzi yujarisuhu fis sayyarah mathalan fa innahu ghairu mufattirin. Adapun asap atau asap rokok yang masuk ke dalam jauf, yang tertelan, yang masuk ke dalam jaufnya orang yang berpuasa, yang jadi masuknya ini min syaribid dukhan sijarah, dari orang yang merokok yang duduk di sampingnya di dalam mobil misalnya, maka hal ini tidak membatalkan. Jadi rokok itu membatalkan puasa bagi orang yang nyedot rokoknya. Adapun orang yang nyedot asap rokok tapi bukan dia yang nyedot rokoknya, tapi orang yang yujali suhu, yang duduk bersamanya di mobil misalkan, maka ia tidak batal puasanya. Dia ada, bisa jadi naik angkot, jadi naik angkot ketepatan yang naik ini satunya puasa, yang satu lagi orang yang tidak berpuasa nyedot rokok. Nah, mobil kan ruangannya kecil, jadi pengap, penuh dengan asap rokok mobilnya. Nah, mau nggak mau orang yang puasa ini ikut nyedot asap rokok. Nah, dia puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Kenapa? Ya, karena bukan dia yang nyedot rokok, tapi orang yang di sampingnya. Ya, orang yang di sampingnya puasanya batal dan ia tidak batal meskipun dia ikutan nyedot asap rokok. Kalau ikutan nyedot rokoknya ya sama-sama batal. Wa kadzalika dukhanul bakhuri wa syammul aturi. Begitu juga tidak membatalkan puasa
asap dari bakhur dan bau dari minyak wangi. Jadi bakhur itu misalnya apa? Kemenyan Arab kalau orang kita terjemahnya ya. Jadi kalau kemenyan kita jadinya apa? Jadi manggil jin nanti. Kalau bakhur ini ya minyak wangi pengharum ruangan yang pakai asap. Ini bukan obat nyamuk, bukan baikon. Jadi kalau baikon harum, tapi tujuan utamanya bukan harumnya itu, tapi apa? Untuk membunuh nyamuk ya. Jadi kalau di Arab itu ada istilah namanya bakhur. Jadi sesuatu dibakar agar ruangan menjadi harum. Seperti yang pernah kita dengar ya, tentang kayu gaharu. Itu kan kayu yang dibuat wangi-wangian kan, kayu gaharu diambil asapnya, dibakar sehingga ruangan menjadi harum bau kayu gaharu. Itu namanya bakhur. Itu disebut dengan bakhur. Asap dari bakhur ini tidak membatalkan puasa. Begitu juga mencium wangi-wangian. Jadi, mau beli minyak wangi dicium dulu, harum enggak ini? Ini tidak membatalkan puasa. Bi khilafi dukhanis sijarah liman yashrabuha. Berbeda dengan asap rokok bagi orang yang menyedotnya. Jadi yang meminum rokoknya, jadi yang menyedotnya itu membatalkan. Jadi sama-sama asap, apa bedanya Ustaz? Itu bakhur asap, rokok ini juga asap. Kok yang satu membatalkan, yang satu tidak membatalkan? Li'annahu tangfasilu anhu dzarratun shaghiratun tasilu ila jawfihi. Karena terlepas darinya dzarratun shaghirah, sesuatu yang kecil, benda-benda yang kecil yang akan sampai, yang masuk ke dalam jauf, yang masuk ke dalam rongga, yang masuk ke dalam rongga. Jadi enggak hanya sekedar asap. Orang yang merokok itu enggak hanya sekedar asap yang keluar. Ada benda-benda kecil, ada partikel-partikel kecil yang ikut tersedot. Apa bahasa kalian apa? Nikotin atau apa itu? Pokoknya ada sesuatu yang ikut tertelan. Wal huknatu fil qubuli wad duburi mufattiratun. Disuntik di dalam pada kubul dan dubur itu membatalkan puasa. Begitu juga wakadzali, jadi huknah. Jadi huknah ini biasanya diartikan dengan suntik ya. Ini bukan suntik pakai jarum suntik, itu yang dimaksud bukan. Ini huknah fil dubur wa dubur, seperti yang pernah kita bahas, di obat yang dimasukkan ke dalam melalui dubur dan kubul. Ini membatalkan. Ada orang susah buang air besar, jadi dimasukkan obat melalui kubulnya, ya duburnya. Jadi ada penyakit seperti itu. Kalau orang dulu sebagian itu ada yang entah penyakit apa, lupa saya itu. Dulu saya mendapati orang di anak itu sakit, ada masalah dengan perutnya, terus akhirnya apa? Jadi duburnya itu dipompa untuk mengeluarkan, duburnya dipompa agar penyakitnya keluar. Ada seperti itu. Jadi obat ya, kayak kemarin kita katakan seperti mikrolak atau semacamnya, yang masuknya lewat kubul dan dubur. Adapun suntik selainnya itu akan kita bahas di program.
Wa kadzalikal qatratu fil anfi wal udhuni. Begitu juga tetesan, obat tetesan pada hidung dan telinga. Idza wasalat dawa'u ilal jawfi, membatalkan ketika obat sampai pada jauf, pada rongga. Wa ala qaulin al qatratu fil udhuni la tufattiru. Dan menurut sebagian qaul, sebagian pendapat, tetesan pada telinga tidak membatalkan puasa. Jadi sebagian ulama itu mengatakan rongga yang terbuka, yang seandainya ada sesuatu yang masuk itu membatalkan puasa, mulut, hidung, telinga, kupul dan dubur. Dan sebagian ulama mengatakan selain telinga, jadi mulut, hidung, kupul dan dubur 4, bukan 5. Itu sebagian ulama itu. Wa ammal qatratu fil aini fahiya ghairu mufattirin wa kadzalikal ibratu fil jildi wasyriyan. Adapun tetesan obat pada mata maka tidak membatalkan. Begitu juga suntikan jarum, suntikan jarum pada kulit dan pembuluh darah tidak membatalkan. Jadi obat tetes mata tidak batal karena seperti yang kita katakan, mata itu tidak termasuk lubang yang terbuka. Meskipun saat tetes mata ada rasa manis pahit di dalam mulut, terasa ada rasa manis dan pahit, itu tidak membatalkan. Begitu juga suntikan jarum, obat yang disuntik melalui jarum di kulit, di lengan. Jadi saat puasa ada imunisasi disuntik di lengannya, nggak batal. Atau pembuluh darah, infus, ini juga tidak membatalkan. Meskipun infus itu membuat kuat, yang awalnya lemes, nggak ada tenaga, setelah diinfus jadi bertenaga. Yang awalnya lapar jadi kenyang. Meskipun seperti itu tidak membatalkan, karena masuknya lewat mana? Lewat pembuluh darah, bukan rongga yang terbuka. Sampai sini dulu kajian kita sore hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firman wa walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.